Cece, ada info menarikku, pasti belum kita tahu. Deh, info apa misalnya itu, Acu? Rupanya toh ada batik yang pewarnaannya menggunakan buah mangrove. Bahkan motifnya pun juga tentang mangrove dan biota laut lainnya. Weh, di mana Ki Seng dapat infonya, Cok? Barusan ku dengar Ki. Kalau begitu nonton Miki ini liputannya paling dulu deh. Keren sekali, Cece. Oke. Anda tentu sudah tak asing lagi dengan batik. Kain yang dilukis menggunakan canting yang dilapisi dengan lilin. Dengan lilin dan canting tersebut, para pengrajin menggambar dan melukis lembar kain hingga kain tersebut memiliki nilai tinggi. Dalam catatan sejarah, batik telah dikenal masyarakat Nusantara sejak masa-masa kerajaan di abad ke-19, terutama masa kerajaan Majapahit, Kesultanan Mataram, Kesultanan Yogyakarta, dan Kasunan Surakarta yang terus berkembang dan berevolusi hingga saat ini. Saat itu, batik tergolong inklusi yang hanya boleh dimiliki oleh keluarga kerajaan dan keluarga bangsawan. Awalnya, batik diproduksi manual menggunakan tangan yang dikenal dengan nama batik tulis. Hingga abad ke-20 dan berkembang dengan teknik cap yang dimulai dikenal di tahun 1920. Teknik membatik sebelumnya juga sudah dikenal dalam tradisi kebudayaan di Tiongkok, Nigeria, Malaysia, Sri Lanka, serta India. Teknik tersebut masuk ke Indonesia dan beralkulturasi sangat panjang dengan berbagai kebudayaan di Nusantara hingga berpengaruh pada teknik, corak, pola, dan kualitas pengerjaan batik. Nah, sejumlah teknik membatik ini diadopsi oleh mahasiswa Politeknik Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone dengan teknik melukis atau tulis dan mencap. Melukis menggunakan canting dan mencap menggunakan stempel balok, yang kemudian membentuk berbagai corak dan motif yang diinginkan. Bahkan yang terkini, mereka juga menggunakan teknik yang tidak mainstream untuk hasil motif kontemporer atau abstrak. Teknik mencap dan teknik melukis, rata motif dan corak yang dihasilkan berupa gambar pohon mangrove, ikan, dan biota laut lainnya. Ketiga motif ini senapas dengan atmosfer kampus dengan budaya yang mengkaji kemaritiman, kelautan, dan perikanan. Kalau kita di sini sudah ada pertama itu batik kontemporer. Ya, itu batik kontemporer itu motifnya kontemporer ya? Ya, abstrak. Abstrak ya. Batik cap. Batik cap. Batik cap, kemudian batik lukis, tulis. Kemudian batik mangrove. Batik mangrove ya. Ya. Membatik di kampus ini merupakan bagian dari program eduwisata kampus yang wajib dipelajari oleh mahasiswa. Yang menarik, batik yang dihasilkan tak seluruhnya menggunakan bahan kimia, namun sebagian besar menggunakan bahan alami yang dijamin tidak merusak lingkungan. Bahan baku terutama untuk pewarnaan tersedia melimpah di kawasan kampus tersebut, yang berbahan dasar dari buah mangrove yang banyak tumbuh di sekitar kampus. Bahkan pohon mangrove tersebut dibibit dan budidayakan sendiri oleh kampus. Teknik pewarnaan dilakukan setelah sebelumnya motif dilukis atau dicap, lalu diperkuat dengan lapisan lilin yang telah meresap ke dalam serat kain. Selanjutnya, pewarnaan alami yang menggunakan buah mangrove adalah langkah terakhir, dengan cara kain tersebut dicuci bersih menggunakan deterjen lalu dikeringkan. Setelah kering, disiapkan wadah berisi air yang telah dicampurkan dengan bahan sarutan buah mangrove yang telah dimatangkan dengan hawa panas, lalu merendam kain tersebut. Mengajak taruna-taruni untuk memanfaatkan pewarna alami dari buah mangrove yaitu Rhizophora dengan cara dikeringkan, kemudian setelah kering kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian, di mana untuk pembuatan pewarna alami mangrove ini perbandingan antara air dengan buah mangrove yang sudah dikeringkan 10 liter berbanding 2 kilo. Setelah dimasak, maka airnya akan menyusut sampai 5 liter.
setelah sampai 5 liter, kemudian pewarna alami mangrove tersebut disaring supaya menghilangkan daripada sisa-sisa papuan mangrove yang terikut. Setelah itu kita lakukan pewarnaan alami dengan menggunakan bahan batik mangrove, yaitu dari kain katun Primissima. Pada umumnya untuk 2 meter dan lebar 1,5 meter kain. Kemudian kain tersebut kita cuci dulu dengan deterjen, kemudian kita jemur. Setelah kering, kemudian kain tersebut kita masukkan ke dalam pewarna alami buah mangrove sesuai dengan selera kita. Apabila kita mau warnanya coklat muda, mungkin kita bisa mencelupkan 2-3 kali. Jika ingin memperoleh warna lebih mudah, maka teknik merendam hanya bisa dilakukan sebanyak 2 kali. Namun jika menginginkan warna yang lebih tua, maka kain yang direndam maksimal dilakukan sebanyak 7 kali. Agus Surahmat, dosen teknik kelautan yang sekaligus menjadi dosen pembimbing mahasiswa ini mengklaim pewarnaan alami dengan bahan baku buah mangrove dijamin tidak merusak lingkungan. Pewarna alami itu tentunya diambil dari beberapa jenis tanaman atau pohon yang mempunyai zat warna. Nah, kemudian zat warna yang ada pada tanaman atau tumbuhan tersebut pada umumnya memang warnanya lebih lembut dibanding dengan pewarna-pewarna kimia. Ya. Nah, Dari segi kekurangannya apa? Kekurangannya kalau dari segi pewarna alami itu warnanya agak tidak terlalu terang. Iya. Sedangkan kalau pewarna kimia itu warnanya lebih terang. Dari segi kualitas bagaimana? Kalau dari Tahan lama barangkali atau apa? Ya, kalau dari segi tahan lama antara pewarna kimia dengan pewarna alami, saya lihat itu tergantung dari bagaimana cara proses fiksasinya, fiksasi pengunciannya. Kemudian kalau dari segi warna kecerahannya memang lebih cerah yang pewarna kimia dibanding pewarna alami. Kemudian dari segi negatifnya pewarna kimia itu bisa mencemari lingkungan. Sedangkan kalau pewarna alami itu dia tidak mencemari. Seni batik merupakan warisan kebudayaan yang telah diakui dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB lewat UNESCO menempatkan batik sebagai warisan dunia tak benda kemanusiaan pada tahun 2009. Wah, kita wajib berbangga ya pemirsa.